Halo semuanya, gue Biondi. Gua Reksi. Gua Ivan. Gua Ferdi. Kalian semua lagi dengerin podcast Balapan Kuda, balada kehidupan Koko Muda. Halo Koko Cici semua, balik lagi di podcast Balapan Kuda. Jadi pada malam hari ini kita mau ngebahas topik yang cukup hangat nih belakangan ini. Dan kita juga kedatangan salah satu narasumber gitu ya kali ini. Boleh kita sambut Cici Agnes. Kenapa nih? Kok bisa ada cici-cici Halo. nih, Bi, hari ini, Bi? Nah. Asik. Sekarang kita lagi cici-cici terus nih, mantap nih. Biar Rexi semangat, melek matanya. Oh, ini semua geng Ivan semua nih. Belakang, Bion. Oke, jadi tadi mungkin pada bertanya-tanya ya kenapa nih kok kali ini ada narasumber, udah gitu perempuan lagi nih narasumbernya. Oke, jadi seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya bahwa kita akan membahas topik yang memang sedang hot nih belakangan ini, yaitu tentang kekerasan dalam hubungan. Waduh, serius banget lah ya. Gila. Padahal di sini yang berhubungan cuman Koko Ferdi doang nih sama Cici Agnes. Wes. Iya, Enggak, betul. kan setengahnya ada yang lain juga punya pengalaman lah. Bioni belum. Bioni Kita enggak. disiksanya udah. Disiksanya aja yang udah. Kurang aja. Bisa begitu. Abusive-nya doang dia dapet. Terus. Abusif sama siapa, Van? Perasaan lu di-abuse kan? Oke. Wes, itu mah kita semua perasaannya di abuse. Apalagi Koko Ivan tuh sering banget. Enggak, Koko Ivan pelaku. Ya, terima kasih. Dia yang melakukan abuse ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi apa namanya? Kalau belakangan ini kan kita sering lihat kasusnya yang cukup sempat tren baru-baru ini tuh kasusnya Gaga Muhammad ya kalau nggak salah tuh satu. Terus ada yang baru-baru ini viral tuh kalau nggak salah di IG ya, dia menunjukkan apa namanya luka kekerasan fisik gitu dari pasangannya gitu. Dan banyak sih ternyata kasus-kasus violence dalam relationship gitu. Nah, kalau dari sisi ya kita kan apa ya, kalau kata dalam tanda kutip laki-laki itu sering dijadikan pelaku lah ya gitu ya. Mungkin kita perlu nih belajar dari sudut pandangnya perempuan kali ini ya. Gimana kalau dari sisi Agnes? Agnes kan cukup apa ya vokal nih dalam hal apa namanya kekerasan dalam hubungan begini gitu ya. Menurut Agnes gimana, Agnes? Sorry, klarifikasi dulu. Vokal maksudnya dia sering jadi pelakunya. Waduh. Bukan dong. Enggak, bercanda. Pemerhati. Jadi Ya. apa namanya dia cukup sering concern lah ya begitu ya. Menyuarakan kasus-kasus Betul. terjadi ya. Iya. Nggak boleh Gimana, bercanda, Nes? hari ini harus serius. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih teman-teman. Aku bukan korban. Masih jomblo? Enggak ya? Enggak juga, udah tega. Waduh. Aku juga hubungan aku juga dengan pasangan aku dengan kekerasan seksual. Jadi jangan mengira Baik-baik saja lah, baik-baik saja. aku baik-baik aja gitu. Jangan mikir aneh-aneh ya teman-teman pendengar. Gitu Cuma aja. memang pemerhati. Iya. Cukup concern sama kasus-kasus kayak gitu. Setuju kok Boni. Waduh. Oh, gue nggak boleh bercanda lagi ya. Maaf nih Enggak konten. dong, sersan. Serius tapi santai. Betul. Nes, mungkin Gimana? kamu boleh komentar gue, Nes. Kok Hmm? akhir-akhir lagi nge-trend kah? Atau memang apa nih, Nes? Maksudnya, menurut kamu kenapa tuh, Nes? Sebenarnya kalau menurut aku ya, aku juga baca beberapa komentar gitu dari orang lain. Ini tuh sebenarnya bukan lagi tren, tapi ini tuh sebenarnya memang sering terjadi, tapi mereka nggak berani buat menyuarakan hal itu. Belakangan ini kan mungkin kita sering baca gitu di sosial media, di internet, atau orang bikin video. Itu karena mereka mulai berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang mungkin sebenarnya ada aja gitu, tapi mereka nggak berani atau tetap bungkam gitu. Yang ditakutin apa sih, Nes? Sebenarnya? Kalau dari aku pribadi ya, kalau aku Wah, misalnya, tapi ini nggak mau kejadian kan? Kalau kamu bilang pribadi, ikut Enggak. kamu ya. Ya. Kalau menurut aku ya, kalau something happen gitu ke aku, dan itu notabene kekerasan seksual ya dalam hubungan ini. Atau mungkin dating Terus violence aku ya. mau cerita ke temen aku. Kayak, misalnya nih kamu tuh punya rasa sayang sama pasangan kamu, terus kamu cerita nih ke temen kamu, gue diginiin sama pasangan gue gini-gini. Kira-kira temen kita atau orang lain yang mendengar itu rasanya iba, kasihan, tapi kamu juga ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Jadi gitu.
rasanya ada rasa mungkin bersalah pertama ke pasangan kita, kok gue malah cerita ke orang lain. Kalau misalnya kita masih nggak ngerti lah apa yang kita alamin gitu. Sebenarnya kan kalau normalnya ya menurut aku ya cerita aja. Emang karena kekerasan itu bukanlah suatu hal yang dinormalisasikan, diwajarkan gitu. Tapi kalau gue lihat juga sebenarnya kemarin ini kan sempat ada viral juga ya yang di Twitter nggak salah yang #MeToo kan, tahu nggak? Belum dengar, kayak gue tuh, Fer. Nah jadi ya itu sebenarnya kayak semacam kayak wave gitulah. Jadi satu orang yang mulai, jadi yang lain tuh jadinya berani untuk speak up juga gitu. Sebenarnya ya itu sih memang kayaknya dari mulai satu orang yang berani, terus kan yang lain juga jadi ikut-ikutan jadi berani juga gitu. Dan menurut gue juga itu emang hal yang bagus sih, karena menurut gue speak up itu perlu sih. Kalau nggak ya gitu, kalau nggak nanti malah orang-orang keterusan gitu kan, misalnya kayak gue ngakuin ini nggak apa-apa nggak ada akibatnya, ya lakukan terus kan. Kayak menurut gue itu emang penting sih emang untuk disampaikan. Tapi asal jangan Kalau cuma dulu kan ikut tren yang gitu ya. Cuma biar Iya, viral iya, terus aja. Tapi mungkin betul. kayaknya kadang ada dilematis juga sih antar pasangan ya. Mungkin si perempuannya yang kena kekerasan juga takut gitu. Maksudnya takut mungkin saking bucinnya dia takut diputusin atau ya udah. Jadi ada faktor-faktor yang secara pribadi ini bilang, oh ya udah deh nggak apa-apa gue gini, yang penting gue masih bisa sama dia gitu. Mungkin ya. Itu that's good point sih dari koreksi sih. Betul tuh. Yang merasa bahwa memang aku harus banyak sih kalau yang nih. gue tahu kayak banyak kan bucin ya. Bucin yang keterlaluan. Jadinya kayak budak Cina gitu. Pikir udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jadi mikirnya udah yaudah, dan dia juga udah malas cari mungkin cowok yang lain. Dan jadi ya dia menerima aja sih sebenarnya. Setuju. Aku udah sama dia 3 tahun, masa aku dilepas gitu aja. Cuma mungkin memang merasa ya, itu juga kali. Gue kalau dipukul dikerasin gitu rasanya enak kali buat dia. Jadi dia nggak putusin. Masokis dong, serem banget ya. Mungkin bisa jadi ya, makanya dipertahankan terus hubungannya. Tadi kenapa? Apa ya? Mungkin dari segi ini juga kali ya, yang tadi kayak cerita. Akhirnya setelah beberapa episode kepakai juga ya. Kali ini benar-benar terpakai gitu. Psikologi. Iya, mungkin ini ya, mungkin dia merasa tadi malu gitu ya, dan memang butuh satu trigger begitu supaya semua orang tuh bisa berani speak up gitu. Mungkin kalau bicara tentang dari psikologinya, akhirnya kepake psikologi sosialnya itu namanya social contagion gitu. Contagion gitu. Jadi pertama-tama kan mungkin dia diam malu atau ya nggak berani ini, tapi ketika ada satu orang yang berani speak up, dia mulai yang lainnya mulai berani bersuara lah ya begitu. Cuman mungkin memang harus digali lagi nih, kenapa sih tadi ya alasan-alasan kenapa mereka nggak mau speak up. Mungkin salah satunya kali malu gitu ya. Terutama apalagi cowok gitu ya. Mungkin Koko Ivan kan sebagai korban, salah ya. Nggak mau mengakui begitu misalkan. Apalagi kan sebagai sisi aku lecehkan kemarin. Iya. Ivan itu tersangka juga, korban juga. Jadi dia udah pernah melakukan dua-duanya lah. Bioni lagi ngomong jadi potong dong. Saksi juga ya, tiga-tiganya. Bioni lagi ngomong jadi potong dong. Sorry. Apa ya? Tapi memang mengerikan sih, kadang kayak apa ya? Kalau kita mungkin sering baca kaitannya tuh nggak ada kayak playing victim juga begitu ya. Udahlah, aku emang merasa cocok untuk disakiti gitu. Akhirnya dia tetap stay sama toxic relationship-nya begitu gitu ya. Waduh. Mungkin Agnes juga punya sudut pandang seperti ini nih kali familiar dengan konsep seperti ini gitu. Kayak misalkan dia ngerasa ya gue emang layak menderita, atau malah mungkin kebalikannya si pelaku kekerasan ini yang ngerasa kamu gak sayang sih sama aku gitu kan, jadi malah jadi korbannya yang merasa bersalah gitu kan. Iya ya, gue kan sayang sama dia, yaudah gue tetap sama dia gitu. Banyak sih kalau mau dibahas bisa saat mata kuliah 4 SKS mungkin. Ntar ujian ya begini nih, dicatat ya anak-anak. Nanti kita ujian. Tapi memang coba ya kita kalau tahu sekarang memang namanya itu gaslighting ya, kalau sekarang nama bahasa gaulnya. Iya, gaslighting ya.
Ya betul, betul. Tapi tadi gue jadi kepikiran satu culture juga nih. Kalian pernah dengar nggak kalau di rumah tangga misalkan ya udah dapur kita jangan sampai orang lain tahu gitu ibaratnya. Jadi mungkin itu juga kali ya, maksudnya nyatakan bahwa ya udah kalau ada masalah berdua nggak mau dipublish ke mana-mana. Ya maksudnya ini balik lagi ke orang masing-masing. Mungkin gue nggak tahu benar salahnya, gue nggak mau ngomong benar salahnya. Tapi kalau ada masalah sama suami istri mungkin ya udah di keep dulu. Mereka mungkin harusnya kan diobrolin bersama ya. Maksudnya mereka itu kan suami istri. Biasanya kan kita ngomonginnya bukan suami istri. Iya, maksudnya tadi iya pacaran. benar. Masih pacaran. Kalau masih pacaran udahlah. Mungkin masih banyak. Iyalah, maksudnya kalau pacaran dan nggak ada ikatan apa-apa coy. Masa ngapain kayak gitu-gitu. Tapi kalau udah suami bener sih tadi gitu memang yang tadi Agnes bilang memang sangat membuka pikiran sih, karena gue sendiri juga tadinya nggak kepikiran gitu kayak sampai ke kalau dari sisi cewek tuh dia nggak mau ngomong tuh karena dia sayang sama cowoknya, karena nggak mau persekusi macam-macam gitu sih. Memang mengundang Agnes nggak salah kita hari ini membuka pikiran. Menurut aku ya kok ini cuman ini pendapat aku gitu ya. Kadang-kadang mungkin beberapa orang tuh berpikir dia begitu suatu hari dia nggak bakal ngegituin gue lagi. Ya dia berpikir harapan palsu. Betul. Udah. Ya kayak enggak lah, kayaknya dia bisa berubah kok, gue yakin, atau enggak gue tahan-tahan nih, gue sabar-sabar, one day dia nggak akan ngegituin gue lagi gitu. Tapi ya at the end nggak ada yang bisa ngerubah orang lain gitu. Kita nggak bisa ngerubah orang lain kecuali diri kita sendiri gitu kan. Betul. Buat apa gitu ngarep-ngarep kayak gitu. Ya. Turunin berat badan susah bagi berubah sifat orang ya. Jadi ya pinter-pinter lah nyari pasangannya guys. Ya kayak gimana tuh kalau cari yang bener. Kita gimana Fer? Ya jangan yang suka kekerasan, yang penting kan itu tema kita hari ini. Gitu ya. Yang dashboard. Mungkin self control kali ya. Kalau orang bilang kan lagi dalam kondisi yang tertekan akan nunjukin tuh sifat aslinya kan. Jadi kalau dari sifat ditekan di sifat aslinya suka marah-marah, nyala-nyalain orang, nah itu udah tahu lah itu pasti punya udah pasti bawaannya orangnya kayak gitu. Atau enggak kalau gue lihatnya mungkin orang mama atau orang tua suka bilang hormatin yang maksudnya harus susah ya, mungkin jabatan di bawah ataupun pekerjaannya mungkin ya, atau orang ikut sama kita gitu. Karena kelihatan bahwa orang yang kita hormatin harusnya orang-orang lain juga bisa dihormati, bisa menghormati gitu maksudnya, bisa respect gitu. Tapi memang mungkin kalau di dalam hubungan memang lebih susah kali ya. Karena kalau kita perspektifnya nih di luar hubungan nih, kayaknya memang lebih banyak lagi kayaknya. Ya. Saya kalau gue bilang tadi tuh yang gue bilang tadi Me Too itu tuh sebenarnya banyak kan itu tuh kasus-kasus yang dia tuh kekerasan dalam baik seksual atau bukan itu tuh dari artis. Kalau kalian tahu artis Hollywood itu di luar negeri. Ya itu kayak melakukan kekerasan gitulah. Oh jadi pelecehan. Maksudnya itu menginfluence orang-orang maksudnya Fer. Iya. Jadi wave-nya itu tuh jadi banyak gitu loh, dari satu orang mulai speak up nih. Gue pernah nih ternyata nih orang ini tuh nggak sebaik itu loh. Maksudnya kita lihat dia di kayak film-film gitu baik, tapi ternyata di balik itu tuh mereka tuh kayak gini gitu. Terus kenal kayak banyak yang speak up juga. Iya nih gue juga pernah di sini sama si ini. Contohnya kan kayak Bill Cosby, Kevin Spacey kalau kalian tahu itu tuh di luar negeri tuh kadang kayak gitu kan. Terus kalau kalian tahu juga belakangan ini kan ada lagi gitu yang ngetren yang atlet tenis Cina, tahu nggak kalian? Oh kalau tenis Cina gue nggak tahu, justru gue nggak tahu. Nah iya, jadi tuh dia ngebikin blog post gitu di Cina bahwa gue takut diculik nih ntar sama pemerintah. Jangan disebut. Ya jadi dia tuh ngepost kayak di blog dia gitu. Di sana kan mainnya apa ya, Weibo ya kalau salah namanya. Oh iya betul. Ya, jadi dia ngepost gitu kayak kalau dia tuh pernah kayak harassment gitu sama kayak jajaran aparat negara tingkat tingginya lah di sana gitu. Nggak lama hilang dia guys. Fer, kalau habis ini hilang, gue tau lah kemana arahnya nih kalau tadi hilang juga nih. Nah itu makanya ada tukang nasi goreng. Mungkin itu lah maksudnya
kenapa orang-orang tuh takut buat speak up ya itu sih memang gue. Apalagi kalau misalnya udah pakai kekuatan gitu mah wah udah kayak mending gue simpen daripada gue hilang gitu kan. Ya, bener Tapi juga memang ya. itu sih yang menurut gue memang bener banget mesti diubah sih, karena apa ya, nggak bagus lah, masa iya kita udah manusia modern tapi masih kayak gitu. Setuju sih. Kalau di Indonesia juga ada nih teman-teman, kalau teman tahu dulu sampai ada hashtagnya tuh cuma oknum sama hashtag percuma lapor polisi kalau kalian tahu. Mohon maaf Bapak Kapolri, saya cuma ngomong apa kata internet ya. Waduh, maaf Pak Polisi, saya nggak ikutan ya. Maksudnya tangkapnya yang ada gini aja satu. Jadi katanya sih ada kayak saya contoh yang seksual, ada korban katanya melaporkan kasus pelecehan seksual ke polisi, malahan itu yang ibunya yang kata polisi udah tangkap sendiri, ternyata benar ibunya nangkepin pelakunya gitu. Tahu nggak ceritanya? Jadi wah udah kayak di film-film Hollywood tuh kalau kalian tahu tuh. Dan ya kalau lu ngakuannya ya cukup ini ya, kita sampai ada hashtag cuma oknum, cuma oknum, polisinya nggak mau melayani masyarakat, sama hashtag cuma lapor polisi kan, wah cukup sedih juga sebetulnya. Jadi udah perempuan itu mau speak up udah sulit, tapi environment-nya pun nggak mendukung ya maksudnya ya. Bahkan ya sedih, gue juga sering dengar ya teman-teman ya. Misalkan nih kita lihat ada perempuan yang speak up, nanti ada perempuan nyinyir juga nih. Dia sih kegatelan, dia ini. Jadi kayak kadang-kadang bukan yang woman empower woman, tapi justru yang menjatuhkan ya, sedihnya mungkin karena seperti itu ya. Nah, Ya, mungkin bisa pendapat dari Cici Agnes gimana? Yang kayak gitu nih. Apa yang dibilang sama Ko Ivan sih sebenarnya nggak salah ya. Bahkan itu kayak sering banget nggak sih, lebih banyak komen-komen, hate comment itu. Bahkan kita tahu lah ya, belakangan ini kayak yang ada kasus sempat disinggung yang kepala agama kepada santri-santrinya, kalau saya tidak salah tadi, mereka kan mengenakan pakaian yang tertutup kan. Tertutup dong, jelas banget itu tertutup, gak kayak di bar-bar malam yang terbuka. Tapi hal tersebut tetap aja terjadi gitu loh. Maksudnya jadi stop lah gitu, salahin hal-hal yang kayak kamu mah pakaiannya terlalu terbuka, udah nggak valid sih menurut aku. Iya betul. Yang tadi Bani bilang ya victim blaming gitu, kayaknya itu memang aneh sih memang victim blaming itu. Iya, bukannya membantu malah nyalahin gitu ya. Sampai ada museumnya kan, yang sorry ya mungkin kalau teman-teman yang kasus pelecehan, korbannya baju-baju terakhir sebelum dilecehkan tuh dipamerin. Dan yang sedih itu baju seragam sekolah, baju di rumah gitu, maksudnya ya Tuhan. Kalau kayak gitu dipersalahkan, anak-anak nggak usah sekolah. Jadi kan yang disalah tuh kayaknya aneh gitu kalau persalahkan baju ya. Cuma mungkin back to topic kali ya, lagi kita fokus ke dating violence-nya aja nih. Mungkin dari si Agnes kan ada nggak sih kisah-kisah gitu barangkali, atau cerita tersendiri gitu, entah mungkin teman kamu mungkin, atau barangkali ya nggak tahu ya cerita dari mana gitu yang kamu tahu tentang dating violence begitu ya. Tapi nama disensor please, susah nanti. Sebut saja Mawar. Ini khusus pelecehan secara fisik atau? That's good point sih. Banyak. Nah, iya banyak. Betul. Menurut gue banyak macam sih ya, nggak cuma secara fisik, mungkin bisa secara mental juga kan. Iya benar-benar. Kayak kata-kata juga sudah itu menyakit hati. Itu kan tadi victim blaming, gaslighting gitu-gitu ya, verbal betul. Ya Mas, kalau kasusnya fisik boleh, kalau yang kata-kata juga boleh, kalau yang campuran juga boleh. Kalau fisik sih puji Tuhan sampai sekarang aku dan sekitar aku kayaknya nggak ini kayak minor gitu ya, kayak nggak tahu gitu loh ada, atau mereka nggak speak up, aku juga nggak tahu, tapi aku nggak pernah dengar. Jadi takut ya. Fisik. Tapi kalau kayak hubungan yang toksik atau nggak sehat gitu ya kadang-kadang mungkin melihat gitu. Jarang disadari gitu ya, kayak kalian tahu silent treatment gitu nggak? Ya itu juga termasuk untuk kekerasan. Betul, itu abusive. Emotional abuse. Please tell me, explain me please. Silent treatment tuh kayak didiemin. Kayak Ivan. Salah ya. Ivan ya, kan Ivan suka ghosting orang tuh.
Mungkin contohnya gitu kayak kalian lagi komunikasi terus ada masalah tapi malah didiemin. Jadi di silent treatment. Jadi di block lah atau gue nggak tahu gitu. Jadi close contact gitu. Aku mau jadi Diemin. netizen dong. Mungkin dia lagi sibuk. Kamu jangan posesif gitu dong. Kalau Simbo nggak di blok kan tadi kan dia bilang di blok. Kalau dia ganggu sih, posesif banget sih kamu jadi cewek. Aku jadi netizen nih. Nggak Ya itu bercanda kan, nah soalnya. itu victim blaming namanya, itu victim blaming. Nggak boleh, Tapi nah dalam- simpan nih memang tersangka. Tapi kadang-kadang ada juga loh orang yang suka berpikiran kayak gitu. Atau mungkin gue yang terlalu posesif ya, malah jadinya menyalahkan diri kita sendiri gitu loh. Atau mungkin gue yang salah ya. Tuh. Itu udah kebentuk tuh gara-gara hal yang dilakukan sama pasangannya, mentalnya jadi kebentuk kayak gitu. Jadi dikit-dikit kayaknya salah gue deh. Itu Jadi namanya- ketika Nggak lanjut dulu. jadi ketika dia ngelakuin itu, pasangan yang ngelakuin pelecehan itu ke dia kayak oh ya udah mungkin gue yang salah, makanya gue layak pantas beginian. Kayak gitu sih. Kalau nggak salah itu namanya Stockholm Syndrome bukan sih? Kalau nggak salah ya. Kan pakar Stockholm. psikologi. Wis, nah hebatnya gue tahu. Yes, kali ini gue benar-benar bangga banget gue di episode kali ini. Jadi kalau Stockholm Syndrome itu tuh kayak, iya benar kurang lebih kayak misalkan dia merasa jadi apa ya, terikat sama pelakunya begitu ya. Jadi apa ya? Bukannya merasa jadi benci sama pasangannya gitu ya. Dia udah nyakitin gue, tapi ngerasa enggak, gue tetap sayang sama dia walaupun dia nyakitin gue begitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau boleh balik nih ke ke silent treatment, tadi cukup menarik sih ya. Silent treatment itu nggak cuma dalam hubungan sering dating ya, juga. Maaf banget ya. Siapapun korban saya di luar sana, maafkan saya. Waduh. Nggak, silent treatment itu sebenarnya banyak model ya. Dalam hal hubungan pernikahan pun juga ada silent treatment, dating pun juga ada. Jadi ya kayak mikir udah ntar juga baik sendiri, akhirnya nggak mau ngebahas masalahnya, didiamin dulu, udah biarin dia cooling down dulu. Ya satu sisi itu memang benar kan ya, cuman ada kalanya yang nggak bisa disalin terus-terusan. Mungkin buat menenangkan oke, tapi kan tetap yang namanya isu permasalahan itu ya lebih baik tetap diungkapkan gitu ya, tetap dicari jalan permasalahannya, bukan malah diupayakan supaya itu ditutup-tutupin gitu kan, sembunyi sendiri gitu. Ya tapi benar sih, gue juga awalnya kayak gitu. Gue pikir kalau emang lagi ada masalah, cooling down dulu gitu, karena kalau lagi masalah gitu, kalau kita kayak apa ya, ngomongin gitu malah di asal panas nggak sih, jadinya malah nggak bisa nih. Jadi gue pikir sebenarnya emang silent treatment itu menurut gue memang begitu loh, maksudnya memang bisa satu cara buat buat menyelesaikan masalah. Gue pikir awalnya, kadang enggak ya, wah salah gue. Tapi mungkin harus balik lagi ke komunikasi pasangan ya. Maksudnya memang mungkin dia tipe yang bakal meledak-ledak, ya udah kita jangan deketin dulu, maksudnya jangan. Tapi ada orang yang maunya, aduh, gue pengen selesai itu masalah itu sekarang juga gitu. Ya, lagi balik-balik orang masing-masing ya. Tapi bilang dulu ya, gue diminum dulu nih bentar gitu ya. Ya udah bilang aja, saya kasih aku waktu ya, aku mau cooling down dulu gitu, misalnya gitu kan. Mungkin komunikasi kali ya, kurang komunikasi gitu. Komunikasinya harus diperbaiki. Jangan tanpa komunikasi misalkan hilang gitu aja, kayak tadi ceritanya Agnes ya, chatnya di blok gitu, nggak di-read atau gimana gitu. Tapi memang artinya maksudnya sorry to say, di teman-teman cerita kamu banyak kan kayak gitu kejadiannya. Aku nggak bisa mengatakan teman aku, tapi yang aku tahu. Oh, yang kamu tahu. Enggak, jangan itu Fandi, jangan memancing biar keruh. Oh bukan Koko Verdi. Agnes takut cerita soalnya ada pelakunya di sini. Oh iya. Iva sign out dulu. Coba kalau contoh yang tadi silent treatment tadi lah kita bisa gitu. Kalau teman kamu cerita ke kamu atau yang kamu tahu ada cerita ke kamu kayak gitu, apa nih harus kita lakuin ya soalnya? Pertama tahu dulu gitu loh, seberapa sering dia ngelakuin itu gitu sebenarnya. Apakah itu hal yang wajar atau dia baru pertama kali melakukan itu gitu. Kamu tahu dulu. Iya. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan nih, it seems kayak ini udah ada yang nggak beres nih. Nah itu perlu dibicarain sih. Kayak kok kamu setiap kali kita ada ini, kok kamu begini. Itu perlu dikomunikasiin. Aku setuju banget tadi. Karena ya hubungan tuh salah satu kuncinya ya komunikasi. DPR ya, di-mute dulu. Nggak boleh ngomong di mute.
Aduh, sorry. Aduh, gue takut sebenarnya, tapi lucu lagi kalau DPR. Aduh. Tapi benar komunikasi ya. Mm-mm. Tapi Cuma memang eh, emotional abuse ini memang susah untuk di ini ya, susah untuk di apa ya, Sedangkan disangkut pautkan gitu lah ya, karena kan memang bentuknya bukan kekerasan fisik gitu ya. Kalau netizen sama berita kan memang lebih aware sama yang fisik gitu ya, yang kelihatan jelas. Sementara kalau emotional abuse kan kayak gampang banget disalahartikan gitu lah. Kayak, wah lunya aja yang kebaperan, gitu. Salah lagi. Betul. Mungkin Gak ada memang itu parameter sih ini yang ya? orang-orang Buktinya tidak ada. sekarang udah pada kayak menormalisasi hal-hal kayak gitu ya, kayak sekarang hal itu tuh hal biasa, padahal kan sebenarnya hal itu kan salah satu bentuk abuse gitu, tapi orang-orang mikir udahlah hal biasa ini mah dalam hubungan, kayak dan tentu mah normal lah gitu kan. Karena sebenarnya padahal enggak. Betul. Kadang yang sesimpel catcalling, physical yang nggak sesuai pun juga itu termasuk abuse ya. Tapi penasaran juga ya. Ini kita coba lihat ya. Tadi udah dibahas catcalling ya. Kenapa sih kita suka catcalling gitu? Maksudnya, sorry, laki-laki mungkin. Enggak, gue nggak suka. Cuma Ivan doang. Iya, oke. Kenapa Iya, gue juga laki-laki? nggak pernah lu doang kan. Kenapa ya maksudnya? Teruskan. Ya, kenapa ya maksudnya? Ya kita mungkin suatu saat mungkin yang di pinggir-pinggir jalan, mungkin mamang-mamang atau apa, tipe yang cewek atau neng gitu misalnya gitu ya. Apa yang bikin mereka? Kalau gua rasa sih salah satu cara menarik perhatian sih. Ya justru kan orang ilfil dong. Masa Ya neng, kan, iya bang. Kan menarik perhatian bukan berarti menarik perhatian dalam hal yang bagus. Contoh aja kayak lu sekarang lah, kayak orang bikin video video viral. Kan viral nggak mesti bagus. Yang penting viral aja gitu. Ya ini sama, mau kayak gimana pun yang penting perhatian aja gitu, mau perhatiannya mau baik mau buruk gitu. Oh biar Menurut notorious gua ya. ini menurut gua nih. Ya fair ya, notorious ya. Menurut gua. Infamous. Betul. Kadang benar kayak kata Agnes tadi gitu ya. Memang pakaiannya ya biasa-biasa aja gitu, yang nggak seksi, nggak gimana gitu. Cuman ya bisa aja ya dia ngelihat kali ya, mungkin cewek cakep, kulitnya putih, apalagi kalau maaf kata matanya sipit gitu ya. Udah itu. Maksa empuk banget buat catcalling. Tapi nggak juga lah, semua cewek juga pernah lah ngerasain hal gitu, bukan cuma yang gitu. Apa mungkin Agnes mau say something? Tapi kamu pernah ngomongin soal ini ya, aku pengen cerita deh. Aku baru pertama kali cerita. Oke. Aku pernah waktu itu pergi sama temen aku berdua naik MRT. Mungkin yang follow Instagram aku tahu baju aku kayak gimana. Aku pakai kaos hitam, celana panjang yang kayak disco gitu, yang kayak kegedean gitu. Dan aku kan pakai bajunya agak kegedean gitu kan. Nah, waktu itu aku naik MRT, posisi aku depan-depanan sama teman aku. Tapi di samping teman aku ada, kita bisa bilang ya bapak-bapak gitu kali ya. Karena menurut aku kayak pakaian aku normal gitu kan. Tapi aku tuh bisa ngerasain kalau kamera dia itu mengarah ke aku. Oh, jadi kamu difoto diem-diem kah? Nah, aku ngerasa pertama kayak gitu. Itu kan baru perasaan kan. Tapi kan aku nggak berani langsung ngejudge. Tapi karena MRT itu di bawah tanah, yang belakangnya itu tembok, kayak tembok hitam, berarti kamera dia memantul kan ke layar HP dia itu memantul ke ketahuan dia jadinya ya. Belakangnya. Nah, dia tuh buka kamera. Terus saat itu aku kan bingung dong. Betul, kelihatan. Aku bingung mau ngomong ke teman aku tapi dia di seberang, atau aku mesti gimana gitu. Tapi karena situasinya rame saat itu, jadi aku berdiri, aku samperin bapaknya. Terus aku bilang, "Pak, Bapak tadi foto saya ya." Aku bilang gitu. Terus dia langsung tertunduk gitu kan, kayak nunduk. "Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya sekarang Bapak hapus foto saya." Aku bilang gitu. Nah. Bagus tuh. Bukan bagus EP-nya ya. Kasus cerita bagus. Kasus bagus. Karena emang mau digimanain pun apa yang dilakuin tuh nggak benar gitu. Nggak ada hal yang bisa membenarkan hal tersebut gitu. Lu mau ngomong ini nggak sengaja. Saya tahu Bapak sengaja gitu. Itu memakan waktu beberapa detik buat dia ngarah ke kita gitu. Terus dia nggak berani ngeliat muka, tapi dia bilang kayak, ya nanti saya hapus gitu. Terus sama orang jadi ngeliatin dia di gerbong itu. Pasti kamu videoin, masuk FYP tuh perasaannya. Iya, langsung viral. Bapak-bapak mesum cek kan. Tapi jujur ya, kalau ditanya perasaan saat itu, sebenarnya saya takut. Saya deg-degan banget, kayak waktu momen saya tahu, saya berdiri, itu rasanya deg-degan banget gitu.
takut something will happen, something bad will happen gitu. Apalagi kalau misalkan dia ngelawan ya bisa. Enggak, saya nggak rekam. Saya nggak ngelakuin itu. Iya. Ivan ya jangan-jangan pelakunya ya. Kok menjiwai banget. Tapi emang itu sih hal-hal kayak gini ya yang kita sebagai kita nih koko nih nggak ngerasain dan kita nggak tahu gitu loh kalau hal-hal kayak gitu tuh terjadi gitu loh. Nyata sih, Iya. iya. Makanya gue denger cerita tadi aja kayak wow gitu, kayak gila ada orang kayak gitu. Dan gue juga gimana ya sebagai lelaki gitu kan, kayak ada loh cowok yang segitunya gitu, kayak apa ya, kayak ngefoto-foto orang nggak jelas gitu kayak gimana gitu, kayak kan nggak kepikiran jalan pikir dia tuh gimana gitu. Nah mungkin apa nih pakar psikologi, apakah ini satu kelainan jiwa atau gimana mas? Apa ya, sebenarnya sih bukan kelainan juga sih ya, apalagi kan fotonya juga bukan foto-foto yang apa namanya, yang dalam tanda kutip vulgar, betul. Karena kan itu foto yang bukan cuma ya, dia berpakaian lengkap, nggak yang seksi gitu kan, justru yang biasa-biasa aja. Cuman memang bagi beberapa orang memang ada tipe orang-orang yang apa ya, agak-agak pervert ya gitu ya dalam bahasa Inggris ya, agak-agak yang hobi nguntit, hobi foto, entah itunya fotonya yang vulgar atau yang biasa-biasa aja, tapi ya itu kan termasuk tindakan pengambilan foto tanpa izin gitu ya. Tanpa sepengetahuan kita difoto gitu, itu kan menyangkut privacy gitu ya, kitanya nggak disclose gitu, kitanya nggak mengizinkan dalam tanda kutip gitu ya, kita nggak tahu dan kita nggak mengizinkan mereka ngambil foto kita, tapi kita nggak tahu juga tuh foto itu dipakai buat apa. Mungkin kalau yang buat yang vulgar atau yang apa, mungkin buat itu begitu ya. Ada sih kecenderungan yang kayak gitu, yang apa ya, dengan ya kecenderungan lah ya, yang melihat begituan dia jadi dengan terangsang begitu ya, buat untuk terangsang berikutnya begitu. Tapi ya, gue ganti mau cerita nih. Gara-gara reaksi saya kejadian, saya jadi teringat satu hal nih, teman-teman. Ini juga baru kejadian lagi. Kalau saya baru, jadi kan kalau kalian tahu kan, kayak ini gue kemarin habis tracking ya, yang ke Sentul tuh. Nah, sebetulnya ini gue baru ngerasanya tuh, baru ingetnya tadi nih, gue. Jadi biasa kan kalau rombongan-rombongan itu ada yang rombongan laki-laki semua, ada yang rombongannya kita kami kan campur kan. Jadi nah kebetulan tuh kami ada orang yang lagi besan, ada checkpoint istirahat, ada yang tetap mau lanjutkan. Nah saya ingatnya tuh saya pokoknya barisan mesti di orang-orang terbelakang gitu, tapi bukan mentalnya, tapi sebenarnya posisi di belakang. Tapi maksudnya, nah kita tuh ngelewatin rombongan kayak biasalah mungkin laki-laki yang gerombolan laki-laki gitu. Nah pas gara-gara saya banget, saya baru denger tuh belakangan. Yang saya dengar adalah mereka tuh baru ngomong gitu, biasa gini, 08129988, ya SMS aku ya gitu loh, ngerti gak? Jadi catcallingnya tuh nggak yang cewek, enggak, dia cuma 08. Nah, seperti saya nih. Tapi pas itu saya jujur aja sebagai laki itu dilematis. Satu mau ngomongin, tapi kayak nggak tahu di ceweknya kerasa atau enggak maksudnya ya. Kedua kayaknya takut mengganggu suasana kita lagi happy. Ketiga, kalau berantem dan nih. Tapi saya bilang ke diri saya sih, ini sekali lagi saya nggak mau mengglorify diri saya, tapi saya bilang ke diri saya sih, ini kalau ada yang macam-macam lagi, udahlah berantem dan nih. lebih banyak dan nih. Emang dia lagi calling cewek atau calling lu kan, jangan-jangan? Cewek, lu ngapain calling laki-laki? Tapi soalnya biasa gitu kan, barisannya kan biasanya kan waktu tuh gue tuh belakang-belakang, tapi depan kan tengah-tengah sampai depan biasanya perempuan kan. Nah, biasa kayak 08129999 sebutin nomor telepon dia. Dicatat tuh teror harusnya, Van. Langsung buat itu pinjol. Nah, gue nggak tahu tuh apa gue terlalu sensitif pas itu. Gue sih langsung gue baca ke depan, kayaknya mereka pada nggak terganggu ya. Kita masih happy ya udahlah. Tapi gue bilang ke diri, wah ini sekali lagi nih berantem dan pukul nih. Aduh, untuk nggak pukulan ya. Gue lucu juga tuh tadi. Ya itu sih. Tadi teringat aja tuh. Enggak usah ini, tapi belum. Ini kan belum kejadian, cuma. Tadi Koko bilang, apa gue yang terlalu sensitif? Nah itu kan kadang-kadang kita ngerasa apa gue yang berlebihan, padahal hal kayak gitu kan sebenarnya memang tidak wajar untuk dilakukan gitu loh. Maksudnya orang melakukan sesuatu kan pasti ada tujuannya dong. Sekedar iseng kah? Apakah itu membuahkan hal yang baik?
atau enggak gitu loh. Iya ya. Ya, saya pribadi, kok pribadi sebenarnya pas itu ngeliat, wah ini sih kok nggak suka ya temanku digituin ya. Jadi kok waktu itu udah self defensive. Bahkan ya sebenarnya ini mikirnya aku mau jadi bebencongan nih bergodain kalian ya. Kemarin pas lewat udah mikirnya udah inilah ekstrim, tapi itu pas lihat udah kayak nggak banyak masalah, udah jalan lagi gitu. Ya, aduh, kocak. Kalau bencong, ih kamu nomor handphone gitu. Tapi sebenarnya udah banyak ini dah. Kalau yang paling komputer tuh udah pukul-pukulan dan nih. Kalau berantem lagi. Menurut gue bener sih, ya kita sebagai cowok juga ya masih apa ya, mungkin sulit lah kita kalau mau ngubah bener-bener semua orang ngubah pemikiran orang-orang supaya kayak gitu lagi, mungkin cukup sulit ya. Karena kan ya kita sebagai yang cukup ngerti lah, seenggaknya kita mungkin bisa kali ya apa membantu melindungi lah gitu, tanda kutip. Susah sih memang kalau udah budaya ya, mungkin buat segelintir buat pelakunya enggak, gue cuma biasa aja gitu, itu kan cuma buat lucu-lucuan aja gitu. Tapi kan buat perempuan mungkin apa ya, harga dirinya gitu ya, rasa kayak dilecehkan gitu ya, merasa kok gue rendah banget begitu ya. Jujur dia masih kepikiran sih yang cerita Agnes gitu ya. Untungnya Agnes berdua gitu ya, dan dia sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan Agnes sendiri dan dia berdua, itu keadaannya bisa berbalik tuh. Ya kelihatannya Ya enggak, berdua. Nes ya? Kelihatannya berdua malah. Jadi sebelum kan aku pertama duduk, kan kita tuh adalah halte terakhir. Jadi dia lama dong ngetemnya, MRT-nya. Nah jadi kita udah duduk seberang-seberangan, tapi mereka tuh berdiri, kita tuh duduknya di kursi paling pinggir gitu loh, deket pintu. Nah dia masuk berdua, berdiri di pintu. Tapi salah satu tuh duduk ke samping temen aku. Jadi sebenarnya dua, tapi kan Bong itu cukup ramai. Oh iya, juga salah satu. Agnes nggak salah kenapa penting. Mungkin memang sih ya, kalau untuk perempuan baiknya sih kalau jalan-jalan begitu ya, selain jangan hindari pakaian yang mengundang perhatian, juga ya bawa teman gitu ya, jangan sendirian lah gitu, bahaya, resiko. Tapi gue koreksi dikit, jadi kayak gitu malahan apa yang ngobi ya, kok tetap jadi perempuannya yang harus, ngerti gak sih, jadi kasih tugas lagi gitu. Gue kayak posisi ngerti gak? Setuju sih, harusnya ya bukan cewek yang harus ini, tapi cowoknya yang harus menahan lah, tanda kutip, kontrol diri ya. Iya, emang maksudnya nggak perlu ngapain kita kayak opresif banget kesana kan, kayak cewek nggak boleh begini ya, soal dia juga punya kebebasan sendiri lah. Cuma ya itu kita juga sebagai makhluk hidup yang punya kebijaksanaan, masa nggak bisa sih kan kayak gitu-gitu. Gitu. Gue jadi pikir-pikir ya, seri banget ya. Maksudnya hidupnya nggak bebas banget jadinya gitu. Mau pergi sendiri itu nggak boleh. Waduh, susah banget. Ya susah sih kalau berubah orang. Kayak tadi yang kita bahas di awal-awal ya, dalam hubungan kan susah banget ngubah orang gitu ya. Kalau menurut gue sih ya memang kita nggak bisa ngubah orang, ya mau nggak mau ya kita kontrol yang bisa kita kontrol aja sih. Betul. Mungkin ini kali ya, terakhir kali Nes. Mungkin Nes kalau misalkan dari kasus-kasus atau mungkin luar aja ada yang amit-amit sedang mengalami, atau mungkin tahu ada orang yang sedang mengalami mungkin tadi ya, atau bahkan untuk pelaku, mungkin kamu mau saya something gak, Nes? Kamu jahat. Untuk orang-orang yang ngerasain gitu ya, mungkin kita tuh kadang ngerasa kita tuh nggak punya temen atau orang buat kita ngomong. Kita tuh ngerasa, aku ngerti gitu perasaannya, kayak lu tuh nggak punya temen buat ngomong apa yang lu lakuin itu sebenarnya salah, apa kayak lu tuh terlalu sayang sama pasangan lu gitu. Kita nggak akan sadar itu sampai kita keluar dari lingkaran itu. Karena waktu orang temen lu ngomong, mau sebagaimanapun, mau ngomong mulut sampai berbusa ke lu kalau misalnya apa yang pasangan lu lakuin itu salah. Tapi kalau lu nggak keluar dari lingkaran itu, lu nggak bakal tahu kalau itu salah. Jadi cobalah dulu, kita harus mencoba keluar dari situ. Tuh, kalau untuk pelakunya ya GWS deh.
GWS. Get well sinting ya. Ya, GWS bagus-bagus deh. bisa jadi. Aduh. Wow. Jadi kalau di luar sana ada yang nggak punya teman buat cerita, bisa hubungin Akbar langsung ya. Tapi ya sekali lagi, Pasti, menurut aku di luar sana pasti ada orang yang peduli gitu. Pasti ada. Siapapun Harusnya itu ada orang. komunitas DM juga itu, ke Blay. DM ke IG podcast 8 Kuda juga nanti akan dibales pasti, tenang aja. Nanti Kalau Ivan to the emang mau rescue. cerita. ya. Ivan to the rescue, langsung dijawab. Oke, kita bisa masuk dalam pujian firman Tuhan. Allah peduli. Jadi teman-teman saudara, Betul. kalau teman-teman mungkin sini ada yang Ivan. Aduh. tapi satu sisi ya, dulu gue selalu berpikir, ini mungkin kalau boleh jadi closing kali ya, kalau teman-teman mungkin untuk komentar. Tapi tadi dulu gue selalu berpikir, gue pengen punya anak laki-laki aja dulu. Bukan gara-gara akan menurunkan generasi nama, tapi saya takut nggak bisa jaga kalau perempuan gitu. Tapi akhir-akhir gara-gara bertambah usia saya juga, wah kayaknya itu pendidikan juga salah gitu. Kesannya nggak apa-apa kalau cowok bandel gitu. Ngerti gak sih? Dulu berpikirnya, kalau perempuan terjaganya gimana? Kasian. Wah, kita enggak juga. Justru kalau kita punya anak laki-laki nanti ya kita tahu gitu. Bahkan untuk kita diri sendiri ya kita harus akui kita laki-laki mungkin self control tuh sangat sulit juga gitu, nggak mudah gitu. Sama aku mau nambahin ini deh. Mungkin ada beberapa kasus pasangannya itu melakukan kekerasan ke pasangannya, misalnya pria ke perempuan gitu ya, dipukul, abusive gitu ya. Karena dia tuh sedang emosi, marah. Nah, itu tuh menurut aku ya, kenapa dia harus mukul pasangannya? Padahal dia kan bisa ngelakuin hal lain, kayak melampiaskan amarahnya ke hal-hal lain. Misalnya olahraga, tinju-tinju di ring kayak, ngapain kayak. Sedangkan dia memilih untuk memukul pasangannya. Dan secara logika itu manusia. Dan kalau dalam hubungan berpasangan ya, harusnya kamu menyayangi atau mengasihi pasangan kamu. Bukannya malah melakukan hal tersebut gitu. Ya, itu sih menurut aku. Maksudnya janganlah, carilah kegiatan lain gitu. Ya itu bukan tanding ini ya, itu pacaran atau tanding tinju ya, masa berantem terus kan? Ya mungkin ya. dia pasangan tinju ya sebenarnya. Atlet MMA. Atau mungkin ngerasa itu. Atau mungkin dia ngerasa Muay Thai insecure Muay Thai. kali, jangan-jangan. Insecure? Kayak mau namanya, tunjukin dia mau hebatannya dia. yes, Betul, dominance gitu. Dia merasa oke, gue dominan, gue kuat, gue bisa mukul seseorang. Superiority complex gitu. Semacam itulah, inferior. Ya, seperti itulah. Tapi palingan gue juga mau nambahin dikit sih. Itu kan dari tadi kita udah dapat masukan tuh dari sisi ceweknya. Nah, kita nih dari sisi cowok nih, sisi para koko. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan nih? Ya mungkin pertama ya, yang paling penting ya kita nggak usah ngelakuin itu. Itu yang paling kita bisa ngaku, peran kita yang paling penting. Itu peran paling penting. Kalau kedua, ya kalau kita melihat hal-hal kayak gitu terjadi, ya kita sebisa mungkin ya kita mengingatkan lah. Mungkin nggak langsung kayak Koko Ivan mau langsung berantem nggak kayak gitu juga lah kayaknya. Kayaknya kan nggak mungkin dong kita selesaikan semuanya kan dengan cara berantem. Mungkin bisa kayak dia ngomongin baik-baik, misalnya kayak, lu kayak gitu tahu nggak sih nyakitin hati si cewek ini loh sebenarnya gitu. Bayangan gitu sih kalau menurut gua dari sisi ya, jadi bukan berarti ini tuh cuma dari sisi ceweknya yang harus sikap sisi cowoknya udah gua antang-antang aja, tapi kita sebagai cowok juga mesti support dong teman-teman kita, cici-cici kita ini gitu. Melatih diri ya, kan nggak mungkin kan tiba-tiba ada perempuan telanjang kita langsung pengen kan. Itu kita harus mulai ya, kalau gitu ya di Bali kasihan juga kan. Waduh, tetap harus ditanya juga ya, punya self control ya. Ya, tapi maksud gue bukan cuma dari sisi fisiknya itu sih, dari sisi apa tadi kan kita juga bahas emotional abuse itu juga ya, kita juga bisa nahan diri lah. Tadi yang kata Cici Agnes bilang juga kan, yang apa, jangan pelampiasan malah kita juga ini cewek gue jadi bisa gue apain apa aja, tonjok kan nggak benar juga, kayak gitu kan aneh gitu loh. Cewek bukan samsak. Ya bukan cuma dari sisi penampilan, dari sisi fisiknya lah ya, banyak lah yang kita sebagai lelaki harus bisa menjadi gentleman. Ano but a gentleman. Oke, good to go. Laki. Waduh. Ya.
Mungkin dari koreksi, Biondi mau nambahin? Ya mungkin kalau lu sebelum berhubungan ya berpikir lebih panjang dulu sih. Jadilah pria dewasa. Gila. Pria berpikir. Nah, benar maksudnya kan Kayak iklan kalau rokok udah kan? berjam, Ini Kan udah bangun jadi seger ya, langsung wah, iya. Langsung Ilham Maksudnya, di mana-mana. kalian Apa yang terbuka ngomongnya langsung. nih? Boleh. Iya. Ya udah. Ini berubah lupa loh ini. Ini nggak ada skrip. Ini maksudnya nggak ada skripnya ini. Jadi Iya. langsung Iya, dipikirin. iya. Maksudnya kalau kita mau berpasangan, mau berhubungan, kita juga harus dewasa dulu ya. Mungkin kita harus mikir resikonya, kita harus pikir apa sih karakter terburuk kita, bisa nggak dan apa sih karakter terburuk pasangan kita, jadi bisa saling menerima gitu. Tapi kalau kita malah nggak bisa menerima, dan kita nggak bisa diterima oleh pasangan kita, dan kita punya karakter yang jelek, malah jadinya toksik hubungannya kan. Nah, jadi menurut gue sih salah satu yang paling penting adalah dalam berpasangan, dalam berhubungan, untuk menjadi pasangan itu harus dewasa dulu sih keduanya. Kita kan nggak bisa nyalain cowoknya juga, nggak bisa nyalain ceweknya juga, mungkin sama-sama punya sakit mental juga sih. Tapi yang tahu kan kadang merekanya sendiri gitu. Jadi ya kunci sih lebih ke pribadi yang dewasa sebelum jalan hubungan. Jadi ya biar terhindar dari masalah-masalah seperti itu sih. Karena kan kita nggak tahu ya, karakter orang ada yang childish juga, ada yang manja-manja baper, ada yang over bucin. Ya we don't know lah gimana. Mungkin bisa konsultasi dulu ya ke pakar psikologi kita. Dulu. Kenapa? Oh enggak. Boleh konsultasi dulu nanti ke pakar psikologi kita kalau misalnya merasa. Ya benar-benar pakar psikologi. Kita nggak sih undang dokter Boyko juga ya. Wis, Terboleh. itu ceritanya jadi lain nanti, ngebahas yang lain. Beda ya. Oke, itu sih dari gua. Jadi mau nambahin? Kalau enggak kita tutup. Cukup. Oke, yang penting oke. Udah cukup. Oh, mau bikin sesi sendiri ya Biondi? Iya, nanti ada episode khusus. Semangat ya Biondi ya. Oke, kalau gitu thank you semuanya udah dengerin. Jangan lupa untuk self yourself ya. Salah lagi, nggak beda-beda. Oke, thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai semuanya. Dadah. Oke, dadah.